Bagi masyarakat Aceh, sosok Karim Michael Tiro kalah populer dibanding ayahnya, Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Selama puluhan tahun, namanya hanya disebutkan secara terbatas. Itu pun hanya di kalangan GAM saja. Pun begitu, Hasan Tiro ayahnya sering menyebut namanya baik dalam pidato maupun dalam tulisan. Dalam buku The Voice of Freedom, The University Diary of Tengku Hasan di Tiro, nama anak sematawayangnya disebutkan berkali-kali, bahkan dengan bangga. Setelah meninggalnya Hasan Tiro, nama Karim mencuat ke permukaan. Selain itu, banyak warga Aceh yang merasa penasaran dengan sosok anak pendiri GAM tersebut. Penasaran karena selama puluhan tahun masyarakat tak pernah melihat sosoknya secara langsung dan nyata. Foto dirinya juga terbatas, termasuk arsip di internet. Kisah tentangnya begitu tertutup dan misterius, kecuali beberapa dokumen dari universitas tempatnya mengabdikan diri sebagai asisten profesor ilmu sejarah di Safir University. Bahkan di sisi lain, timbul kekecewaan karena Karim Tiro tak pernah kunjung pulang ke Aceh. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Asnawi Ali, warga Aceh yang lama bermukim di Swedia, bercerita jika Karim itu sosok yang paling pelit bicara, meritat, dijaga jarak, ujarnya tanpa menjelaskan detailnya seperti apa. Menurut Asnawi, komentar-komentar yang dikirim melalui email, pernyataan Karim sangat normatif. Meri hati-hati tak di petebit narit. Lanjutnya, sembari menambahkan pasca MOU Helsinki, Karim hampir tak pernah berkomunikasi lagi dengan Hasan Tiro. Jikapun ada komunikasi dengan Karim, katanya Hasan Tiro sering mewakilkan melalui orang dekatnya. Asnawi membenarkan jika sosok Karim memang sangat misterius. Karim dikenal sebagai pakar dalam bidang sejarah, terutama sejarah Amerika. Pun demikian, Karim tak memilih Aceh sebagai objek kajian akademisinya seperti halnya sang ayah. Karim memilih meneliti soal sejarah Amerika abad 16 hingga 18. Jangan heran jika kita tak pernah temukan tulisan-tulisan dia mengenai sejarah Aceh. Dalam biografi singkat seperti dimuat di website Safir University, Karim mengakui tertarik meneliti soal sejarah perang Amerika yang jarang dikenal dan jadi perhatian akademisi, khususnya perang 1812 Masehi, perang Meksiko, dan perang Spanyol Amerika. Sengaja jih dijaga jarak dan don't care for Aceh. Tidak peduli tentang Aceh, kata Asnawi dalam bahasa Aceh bercampur Inggris. Keterangan Asnawi ini hampir sama dengan keterangan yang disampaikan Budiman, orang Aceh yang tinggal di Washington, Amerika Serikat. Menurut Budiman, Karim pernah datang ke Hillsborough dan bertemu dengan Tengku Musanna Abdul Wahab, Tengku Zahizi, Mahfud Usman Lampau Awe, dan lain sebagainya. Londengo terakhir jihana galak mensangkut paut politik Aceh, kata Budiman. Memang sejak kondisi kesehatan Hasan Tiro memburuk pada 2010 lalu, sosok Karim jadi begitu penting. Orang-orang ingin tahu bagaimana sikapnya, apakah akan pulang ke Aceh atau tidak. Selain itu, orang-orang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dinasti Tiro sepeninggalan wali. Namun, dalam sejumlah pernyataan seperti dikutip koran lokal, Karim sepertinya enggan menggantikan posisi wali. Asnawi juga bercerita jika Karim sebelumnya pernah berkunjung ke Swedia, tempat di mana wali menetap. Hasan Tiro punya cerita soal anak sematawayangnya. Dalam The Voice of Freedom, The University Diary of Tengku Hasan di Tiro, beliau menulis jika anak sematawayangnya, Karim, seorang yang cukup ganteng dan cerdas. Sementara istrinya Dora disebutnya sangat cantik. Hasan Tiro bercerita bahwa dirinya cukup berat meninggalkan keduanya di tengah keramaian kota New York yang tak henti berdenyut. Namun,
Tiro harus menunaikan nazarnya yang diucapkannya saat melakukan perjalanan meneliti satu kawasan di Oregon, Amerika. Saat itu Tiro bernazar kepada Allah, jika ia dan 3 rekan bisnisnya selamat dari musibah, dirinya akan pulang ke Aceh sebelum 4 September 1976 atau bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-46. Dalam buku catatan hariannya yang tak selesai itu, Hasan Tiro menulis dia dan rekan-rekannya terlepas dari cengkeraman maut. Seperti kita tahu kemudian, Hasan Tiro memilih pulang ke Aceh. Hasan Tiro memilih meninggalkan bocah laki-lakinya, Karim, yang saat itu berusia 6 tahun dan juga istrinya Dora. Dalam buku yang awalnya berbentuk stensilan itu, Hasan Tiro menulis, sepanjang perjalanan dari Amerika ke Aceh, wajah anak dan sang istri selalu membayang dan tak hilang dari pandangan. Hasan Tiro membayangkan bagaimana sepinya hidup Dora, gadis Amerika keturunan Timur Tengah yang sudah memberinya seorang anak laki-laki. Hasan Tiro juga menulis, saat pesawat yang membawanya semakin dekat dengan Aceh, perasaannya galau, sedih, dan juga dibalut emosional. Untuk menghapus wajah anak dan istrinya, Hasan Tiro mencoba melihat keluar jendela pesawat. Ia pun teringat mati. Diakuinya, ia takut mati bukannya karena kehilangan nyawa dan terpisah dengan Karim dan Dora. Tapi yang lebih ditakutkan, ia belum melakukan sesuatu yang harus dilakukannya kepada tanah leluhur dan rakyatnya. Karim cukup terkesan bagi Hasan Tiro. Ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan dinamakan sebagai Karim. Hasan Tiro menulis, bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia 4 dan 5 tahun. Hanya kisah-kisah itu yang diketahui secara luas di Aceh. Satu-satunya informasi soal Karim kini bisa diakses melalui website Sheffield University, itu pun berisi biografi singkat termasuk karyanya. Sosoknya benar-benar misterius. Misterius kisahnya, mungkin ceritanya akan beda jika Karim Tiro memilih pulang ke Aceh. Tapi entah kapan. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.